Halo teman-teman, semangat selalu dan jangan lupa bahagia. Bagaimana jadinya jika liburan yang seharusnya menyenangkan menjadi sebuah petaka yang sangat menakutkan? Kali ini P7 akan mereview sebuah film yang berjudul Old tahun 2021. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil resort yang membawa sebuah keluarga yang akan berlibur di sebuah resort yang bernama Anamika Resort. Anak perempuannya yang bernama Medok menyanyikan sebuah lagu dalam perjalanan. Sesampainya di resort, mereka disambut dengan sangat baik oleh manajer dan juga pelayan resort. Salah satu pelayan yang bernama Madrid memberikan minuman kepada si ayah yang bernama Guys dan istrinya yang bernama Priska. Sedangkan Medok dan juga adiknya yang bernama Trent mengambil minuman mereka sendiri. Saat itulah datang seorang anak yang bernama Idlib. Idlib merupakan keponakan dari manajer resort. Tak lama kemudian, mereka memasuki ruangan tempat mereka akan menginap. Mereka sangat bahagia karena bisa berlibur di sana. Singkat cerita, mereka pun menikmati suasana pantai. Trent dan Idlib yang kini sudah berteman menanyakan nama dan profesi beberapa pengunjung di sana. Sementara Medok hanya terdiam karena tak memiliki teman. Pada malam harinya, Priska dan Guys bertengkar karena mereka akan bercerai dan karena Priska menderita tumor di perutnya. Tanpa mereka sadari, anak-anak mereka mendengar pertengkaran itu. Trent kemudian membaca surat yang ditulis oleh Idlib. Surat itu berisi kata sandi yang hanya dimengerti oleh Trent dan Idlib. Scene beralih pada seorang pria yang sedang menyaksikan pacarnya yang akan berenang di pantai yang sepi. Scene beralih lagi pada sebuah keluarga lain yang menginap di resort yang sedang memesan makanan. Sedangkan keluarga Priska ditawari untuk mengunjungi pantai Pripat yang katanya sangat indah dan mustahil ditemukan di tempat lain. Tentu saja, Guy dan Priska pun menyetujui tawaran sang manajer. Idlib yang memperhatikan Trent dari kejauhan dimarahi oleh sang manajer yang merupakan pamannya. Tak lama kemudian, terdengar sedikit keributan ketika seorang wanita yang bernama Patricia kambuh epilepsinya. Seorang pria yang bernama Charles yang merupakan seorang dokter menghampiri dan menolongnya. Singkat cerita, keluarga Guys dan juga keluarga Charles berangkat menuju pantai Pripat diantar oleh sopir resort. Sesampainya di hutan, sang sopir menurunkan mereka dan memberitahukan jika pantai itu sudah dekat dan mereka disuruh untuk berjalan kaki. Mereka pun berjalan kaki melewati gua yang dikelilingi bebatuan misterius. Akhirnya, mereka pun berhasil menemukan pantai Pripat itu. Mereka sangat senang karena pantai itu sangat asri, seperti jarang dikunjungi wisatawan. Medok, Trent, dan Kera bermain bersama di pantai itu. Sementara Guys dan Priska hanya termenung memikirkan rencana mereka untuk bercerai. Ketika Trent bersembunyi dari Medok dan Kera, Trent terkejut dan memanggil ibunya karena melihat mayat yang mengambang. Keterkejutan mereka pun bertambah ketika dari arah ujung pantai, seorang pria datang menghampiri mereka dengan hidung yang mimisan.
Mereka pun segera menutup mayat wanita itu dengan menggunakan handuk. Pria mimisan itu mengatakan bahwa mayat wanita itu adalah pacarnya yang hilang ketika berenang. Keanehan mulai terjadi ketika Ibu Charles mengatakan bahwa dia merasa sesak di dadanya. Dan Priska pun merasa aneh ketika menyadari bahwa anaknya tumbuh lebih tinggi. Guy mulai mencairkan suasana dengan mengatakan bahwa wanita itu mati mungkin bukan karena pria mimisan. Namun Charles bersikeras bahwa itu salah pria mimisan. Tak lama kemudian, datang lagi 2 orang wisatawan ke pantai itu. Dia adalah Patricia dan suaminya yang bernama Jarin. Ketika Jarin menanyakan apa yang sedang terjadi, Charles mengatakan bahwa ada seorang wanita yang meninggal. Jarin pun berniat ke hutan, melewati gua yang tadi dia lewati untuk mencari sinyal, karena di pantai itu tak ada sinyal sama sekali. Ketika Jarin memasuki gua, kepalanya tiba-tiba pusing dan dia pun pingsan. Ketika dia terbangun dari pingsannya, dia sudah tergeletak di pantai. Sementara itu, Priska meminta tolong pada Charles untuk memeriksa anaknya karena tubuhnya tumbuh lebih cepat. Tiba-tiba Krista berteriak karena ibunya Charles meninggal. Melihat hal-hal aneh mulai terjadi, Priska pun menanyakan keberadaan anaknya pada Patricia dan suaminya. Priska terkejut ketika mengetahui bahwa Trent dan Medok tumbuh semakin tinggi dari usia seharusnya. Mereka sekarang seperti remaja, bukan lagi anak-anak. Semua orang yang terjebak di pantai itu pun berkumpul dan mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi pada anak-anak. Namun tiba-tiba, tumor yang diderita oleh Priska tumbuh jauh lebih besar dari ukuran sebelumnya dan membuat Priska jatuh pingsan. Karena tumor yang semakin membesar, Charles pun membedah perut Priska dengan alat seadanya. Anehnya, luka bekas sayatan pisau langsung sembuh dengan cepat, sehingga mereka pun bekerja sama untuk mengeluarkan tumor itu dan akhirnya berhasil. Tak lama kemudian, Priska pun terbangun dari pingsannya. Guy mengatakan jika tumor yang diderita Priska sudah dikeluarkan, dan Priska pun bahagia mendengarnya. Scene beralih pada pria mimisan yang terkejut ketika melihat mayat pacarnya. Dia pun memanggil yang lainnya. Mayat itu sudah berubah menjadi tulang belulang. Mereka pun menyimpulkan bahwa 3 jam di pantai itu sama dengan 7 tahun. Sementara itu, Trent dan Kara yang bermain di tenda melakukan hal tak senonoh. Ketika mereka keluar dari tenda, perut Kara sudah membesar karena hamil. Tak lama kemudian, Kara mulai kesakitan dan akan segera melahirkan. Dan bayinya pun lahir. Namun sayang, bayi itu meninggal karena perputaran waktu yang terlalu cepat di pantai itu. Ibunya Kara yang bernama Crystal mulai histeris dan meminta suaminya untuk mengeluarkan mereka dari pantai itu. Sementara Charles mulai menderita demensia. Demensianya semakin menjadi, membuat Charles kehilangan kesadaran dan menikam pria mimisan sampai meninggal. Melihat hal itu, Jarin pun memutuskan untuk berenang menuju pantai yang lain untuk meminta bantuan. Namun, ketika Medok berenang untuk menenangkan dirinya, dia melihat tubuh Jarin
yang sudah tak bernyawa. Kara bersedih meratapi nasibnya yang kehilangan masa muda dalam waktu yang singkat. Kara pun nekat memanjat bebatuan yang tinggi. Namun sialnya, efek pusing dan pingsan dari bebatuan itu muncul dan membuat Kara jatuh hingga tewas. Guy pun segera meminta semua orang untuk berkumpul. Namun tiba-tiba, Patricia kejang-kejang karena epilepsinya dan kemudian dia pun tewas. Ketika malam semakin larut, penglihatan Guy mulai kabur dan pendengaran Priska mulai bermasalah. Ketika mencari barang-barang yang mungkin berguna, Medok menemukan buku catatan yang menuliskan nama dan alamat orang-orang yang dulu juga terjebak di pantai itu. Dan Trent menyadari jika di kejauhan ada kamera yang memantau mereka. Charles yang demensianya semakin parah menyerang Guy dengan sebuah pisau. Priska segera berlari menyuruh Trent dan Medok untuk bersembunyi. Trent dan Medok pun bersembunyi di gua. Sementara itu, Priska menolong Guy dan membuat Charles mati. Setelah kematian Charles, Guy dan Priska berkumpul bersama anak-anak mereka. Malam semakin larut, mereka semakin menua. Dan Guy pun meninggal. Begitupun dengan Priska. Kini mentari telah terbit. Trent dan Medok semakin tumbuh dewasa. Trent kemudian mengajak Medok untuk bermain istana pasir, mengenang masa kecil mereka yang direnggut dalam waktu yang singkat. Mereka pun bernostalgia bermain pasir. Saat itulah Trent ingat dia memiliki pesan teks dari Idlib yang belum dia pecahkan. Ketika Trent memecahkan pesan teks dari Idlib, pesan itu berbunyi bahwa pamannya sang manajer hotel tidak menyukai koral. Trent dan Medok pun mulai menyadari jika mereka bisa keluar dari pantai itu melewati koral. Dan mereka pun mulai berenang melewati koral. Scene beralih pada petugas hotel yang sedang meneropong Trent dan Medok. Dan dia pun berasumsi bahwa Medok dan Trent mati tenggelam karena tidak terlihat. Petugas hotel itu pun kembali ke laboratorium rahasia. Di sana, manajer hotel dan para staf dan beberapa ilmuwan membuat obat dengan menjadikan beberapa tamu hotel sebagai kelinci percobaan di pantai misterius. Scene beralih pada seseorang yang menyerahkan buku catatan tentang pantai misterius dan orang-orang yang pernah terjebak di pantai itu pada seorang polisi yang sedang menginap di resort. Sementara itu, manajer hotel kembali menyambut tamu yang akan dijebak di pantai misterius. Namun, Trent dan Medok menghentikannya. Medok dan Trent ternyata masih hidup. Mereka pun diantar oleh polisi menuju bandara menggunakan helikopter, dan film pun berakhir.